Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wait when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules eat it get a plums of a two I'm a cool but making this no boo. So yo hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi kita ke channel ini. So untuk episode kita kali ini itu beda ya teman-teman. Nggak lagi reaction lagi, tetapi lagi mau review salah satu HP yang di tahun ini itu banyak banget digandrungi oleh muda-mudi ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau kalian tahu lah ya, brand ini tuh terkenal banget dengan kameranya yang bagus. Dan aku dapat dengan harga yang lumayan murah teman-teman, dimana dulu ya teman-teman pada tahun 2020 kemarin dengan harga segitu kita hanya dapat iPhone 7 Plus dengan internal 32 GB. Sekarang kita bisa dapat 8 Plus internal 64 GB. Lumayan itu ya teman-teman ya, seperti itu. So sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe aku jadi tambah semangat teman-teman. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, karena sebelum aku upload di YouTube aku bakal ngasih informasi apapun di Instagram dulu teman-teman, seperti itu. Kita langsung balik aja ke konten. Di sini kita lihat teman-teman, di sini aku dapat harga dengan harga 4.700.000 udah dapat iPhone 8 Plus internal 64 GB ya teman-teman. Dimana untuk iPhone 8 Plus ini itu walaupun kalah model dengan yang sekarang ya teman-teman, dimana iPhone yang sekarang itu kan udah full ya teman-teman, udah full layar semua. Di sini masih ada bezelnya, tetapi bisa kita lihat di sini untuk desainnya itu nggak kalah ya teman-teman, atau kelihatan mewah ya teman-teman dengan brand-brand HP lain, entah itu Android, entah itu yang lain teman-teman, seperti itu. Dimana kita lihat di sini untuk kameranya pun masih dua ya teman-teman, di sini pun kameranya masih dua. Untuk HP sekarang kan mungkin di sini tuh udah kameranya 4, bahkan ada yang 5 ya teman-teman, mungkin ada yang sampai bawah, mungkin seperti itu. Tetapi di sini bisa kita lihat ya teman-teman, walaupun kameranya 2, ini masih kelihatan elegan, apalagi dibalut dengan bodi kacanya di bagian belakang teman-teman, seperti itu. Bedanya dengan iPhone 7 Plus ini perbedaannya itu di bagian belakangnya, itu iPhone 7 Plus masih menggunakan metal dan iPhone 8 Plus sudah menggunakan kaca ya teman-teman, seperti iPhone yang sekarang teman-teman, seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat untuk tingkat kemulusannya itu ya lumayan lah ya, dengan harga segitu kita dapat lumayan mulus teman-teman, dimana harga pasarannya juga sekitar segitu ya, 47 sampai 5 jutaan lah ya, tergantung internal yang kalian pilih teman-teman, seperti itu. Dan di sini di sebelah kiri ada tombol apa itu namanya, tombol mati lah, intinya tuh tombol mati. Langsung di sini juga ada tombol SIM-nya tuh di sebelah sini teman-teman. Dan di sini ada speaker ya teman-teman, speaker. Dan aku itu pertama kali pegang 8 Plus ya teman-teman, itu pertama kali pegang 8 Plus, dan aku kira ini tuh speakernya stereo, tetapi ternyata enggak. Yang nyala itu di bagian bawah aja untuk apa itu namanya, misalnya kita ngegame atau nyalain musik ya teman-teman. Karena aku kebiasaan pegang yang stereo, di sini tuh nyala, di sini nyala. Jadi kalau kita dengerin musik itu lebih enak lagi teman-teman, seperti itu. Ya maklum ya, dengan umur yang ini rilis tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 atau 2000, intinya tuh tahun segitulah ya. Dan di sini ada tombol silent ya teman-teman, di sini fokus dong. Nah, di sini ada tombol silent, dan di sini langsung di sini juga ada tombol volume 2 teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pemakaian ya teman-teman, untuk pemakaian pribadi dari apa itu namanya, HP iPhone ini, wah so far so good lah ya. Kalian pasti tahu so far so good kan ya. Di sini bisa kita lihat teman-teman, aku dapat BH yang 95 kalau nggak salah kemarin ya teman-teman. Ini kita lihat dulu mana nih BH-nya nih. Oke, baterai, kita lihat kesehatan baterainya. Aku dapat BH yang 95 teman-teman, seperti itu. Dan kalau kalian mau nyari iPhone bekas, itu aku nyaranin banget itu kalian jangan nyari yang 100% ya teman-teman, atau apalagi kalau iPhone second ya teman-teman, seperti itu. Kalian pasti agak curiga lah ya, kok iPhone second kesehatan baterainya kok masih 100%. Kalau kalian nyari tuh di atas 90, di bawah 98an lah ya, sekitar segitu. Yang mungkin kalau misalnya iPhone baru, iPhone 12 itu mungkin masih baru, iPhone 11 yang masih baru, mungkin so far so good lah ya untuk kalian cari yang baterai health 100 teman-teman, seperti itu. Dan di sini juga aku dapat apa itu namanya,
iOS-nya juga belum aku update, masih di iOS 14.1 ya. Di sini aku masih di iOS 14.1, dimana sekarang udah iOS 14.6 kalau nggak salah, titik 6 atau titik 5, intinya tuh kayak gitulah ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk tampilan dari menunya pun seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada WiFi, di sini juga ada WiFi, dan di sini kalian ngerasa hal yang sama nggak sih untuk iPhone ini tuh? Kalau WiFi itu aku saat pertama kali itu download di App Store. Download di App Store itu kok lumayan agak lama. Di sini aku tambahin dengan aplikasi ini teman-teman. Seperti aplikasi bawaan, aplikasi tambahan lah ya, itu satu kayak VPN lah ya, seperti itu. Dan di sini untuk RAM-nya sendiri itu masih 3 GB ya teman-teman, itu sama kayak iPhone X. Di sini itu mungkin kalahnya iPhone X itu kalah desain ya dengan iPhone X. Di sini bisa kita lihat untuk desain pun di sini masih menggunakan bezel. Untuk iPhone X sendiri udah Full HD, dimana untuk spesifikasinya itu kurang lebih sama kayak iPhone X ya teman-teman, dimana pakai chipset A11 Bionic ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pemakaian pribadi pun masih so far so good lah ya. Di sini untuk tritonnya juga masih masih oke banget teman-teman, masih nyala semua. Kita bisa lihat di sini juga masih nyala, tritonnya masih nyala, untuk yang lainnya juga nyala, untuk kecerahannya juga alhamdulillah masih bagus ya teman-teman, masih so far so good. Dan di sini tuh lucunya kemarin teman-teman, aku sedikit mau cerita ya teman-teman. Di sini aku pertama kali pegang itu, di sini kok nggak ada hotspot seluler, hotspot pribadi. Biasanya kan langsung ada ya teman-teman. Ternyata di seluler ini kita harus nyalain dulu teman-teman. Biar ke jaringan di sini itu kita harus nyalain dulu di sini. Nah itu aku nggak tahu, kok kira rusak lah, kira atau gimana kali ya, namanya panik ya. Akhirnya aku tanya ke penjualnya, aku diketawain guys, kayak gitu. Aku diketawain kayak gitu. Ya namanya nggak tahu ya, inilah pentingnya ilmu kayak gitu loh. Pentingnya ilmu, cari tahu itu kayak gini. Jadi nggak salah-salah tanya. Ya intinya untuk pemakaian pribadi so far so good banget teman-teman, so far so good banget. Di sini kita langsung buka coba Instagram teman-teman. Lah untuk multitasking pun enak banget ya, kalian nggak usah ragu lah ya, nggak usah tanya itu Apple itu gimana teman-teman. Tanya, ini tuh so far so good, enak banget untuk multitasking biasa. Untuk kameranya sendiri teman-teman, ini untuk kamera belakangnya itu seperti ini ya teman-teman. Nanti aku bakal taruh hasil-hasilnya teman-teman, entah itu dari foto, video teman-teman, seperti itu. Dan untuk kamera depannya itu kurang lebih seperti ini. Nanti di sini bisa kita lihat ya, untuk kamera depannya itu seperti ini. Depan nih teman-teman, kalau misalnya kalian di luar atau di luar di luar rumah lah intinya seperti itu, pencahayaannya bagus seperti itu, tapi ini panas banget gila. Itu pakai settingan 60 fps. Gimana menurut kalian ini untuk kualitasnya? Untuk ini backlight ya, mungkin ini backlight. Kalau yang tadi itu gimana? Ini kalian bisa lihat di sini. Gimana menurut kalian ini? Coba aku ngomong dan ini coba aku gerak-gerak. Gimana menurut kalian untuk hasil kualitas kamera dari HP ini? Silahkan kalian komen aja di bawah teman-teman, seperti itu. Oke guys, jadi ini coba ya teman-teman, ini kamera 60 fps dari iPhone 8 Plus. Ini gimana menurut kalian, seimbang atau enggak? Ini aku coba untuk jalan ya teman-teman. Ini coba aku untuk jalan doang. Ini coba aku untuk jalan untuk kamera belakangnya. Ini teman-teman, ini untuk kamera belakang. Ini aku coba jalan aja. Gimana menurut kalian untuk kualitas kameranya dari iPhone 18 ini? Ini jadi kalian tahu lah ya, untuk kamera iPhone itu kalau misalnya bikin video itu nggak patah-patah ya, kalian tahu lah ya, iPhone itu udah the best sih kalau misalnya bikin snap, Instagram atau WA. Tapi WA itu nggak recommended karena di WA itu agak kekompres lah ya, seperti itu. Jadi kita langsung cek aja, kita main Mobile Legend ya teman-teman. Kita coba cek main Mobile Legend. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ini udah masuk ke ML-nya teman-teman, dimana kebanyakan anak-anak kan pegang HP iPhone kan, karena buat mainan itu enak banget ya teman-teman. Karena buat mainan itu enak banget. Di sini kita lihat untuk settingan grafiknya, di sini bisa kita lihat sampai mentok ke ultra ya teman-teman. Dimana kalau misal di HP Android atau mungkin Android yang bagus lah ya, di atas Android 800-an itu mungkin udah setup di ultra. Di sini kita bisa setting di high ya teman-teman, di setting di ultra. Di sini untuk bayangannya juga mending kita di offin aja teman-teman. Oke, vibrasi skill off. Mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk grafiknya itu, kurang lebih dapatnya itu di ultra teman-teman. Maaf banget agak ngeblur. Di sini kita bisa lihat so far so good lah ya kalau kalian untuk main lah ya. Jadi di sini aku nggak usah tes untuk mainnya.
kalian pasti udah tahu lah ya untuk tesnya itu untuk iPhone nggak usah diragukan lagi teman-teman. Di sini kita langsung masuk aja ke PUBG, coba kita lihat settingan grafik. Jadi di sini kita udah masuk ke PUBG-nya, dimana teman-teman untuk grafiknya sendiri pun kalian gak usah tanya lagi ya. Untuk grafiknya sendiri itu kita lihat ya teman-teman, ini mana nih untuk pengaturannya sih. Nah, pengaturan di sini bisa kita lihat, kita pencet ke grafis. Di sini mentok sampai HDR aja ya teman-teman. Mungkin di HDR Ultra kalau kalian mau setting, tetapi aku nyaranin aja mending kalian di seimbang, lalu di sini di Ultra atau pakai 60 fps. Kenapa? Karena kalau kalian main di HDR ini tuh nggak terlalu kelihatan untuk musuhnya ya teman-teman. Untuk HD pun nggak terlalu kelihatan, mending kalian setting di seimbang atau halus lah ya, walaupun agak apa itu namanya burik-burik dikit, tapi untuk main itu so far so good lah ya. Kalian pasti nggak usah tanya untuk keenakan main app apa itu namanya PUBG di Apple atau iPhone itu mesti so far so good lah ya. Kita setting di extreme ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini tuh grafiknya cakep banget teman-teman. Kita langsung cek aja ya teman-teman main di itu. Lihat ya teman-teman, di sini tuh udah so far so good ya teman-teman. Di sini untuk nggak ada lag sama sekali teman-teman. Di sini bisa kita lihat udah enak banget. Kalau kalian udah terbiasa main di iPhone ya teman-teman, kalau kalian main di Android beda banget teman-teman. Oke, kita coba pakai M4. Mana ini M4 nih ya, cobalah kita coba lah ya, so far so good nggak sih. Coba kita ada Oke, nice banget lah, intinya itu nice banget teman-teman. Untuk apa itu namanya main itu enak banget ya. Untuk permainan itu udah lah nggak usah tanya ya teman-teman. Intinya itu so far so good. Tapi aku mending settingnya itu mending di yang biasa aja ya teman-teman. Untuk grafiknya tuh mending kalian setting di halus ekstrim, karena itu lebih enak aja ya, lebih kelihatan teman-teman. Tuh lebih kelihatan dan mungkin itu lebih so far so good lah ya. Untuk kalian misalnya main di Sunhawk atau main di Erangel atau main di Vikendi itu lebih enak, itu lebih mending setting di sini teman-teman, karena lebih kelihatan ya. Yang nggak betahin itu dari segi baterainya itu cepet banget habis. Kenapa ya? Karena ini cuman didukung dengan baterai 2700-an lah ya, sekitar segitu. Dan kalau misalnya untuk multitasking mungkin untuk satu hari itu nggak ngecas itu bisa. Kalau kalian mau ngegame itu cuman PUBG itu sekiranya itu mungkin ya teman-teman. Kalau misalnya PUBG itu kiranya itu 2 match itu sekitar habis itu sekitar 40%-an lah ya. Kalau misalnya kalian main Mobile Legend, kalian 4 pertandingan itu sekitar 60%-an teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau gaming untuk pakai iPhone, kalau misalnya kalian mau pakai 10 itu nggak recommended, mending kalian pakai HP 8 Plus aja, karena ini juga lebih enak di genggaman ya teman, filenya dapat banget. Jadi gimana menurut kalian untuk pemakaian HP 8 Plus ini di tahun 2021? Untuk 8 Plus ini mungkin bertahan sampai mungkin 3-4 tahun mendatang ya teman-teman. Intinya itu udah enak banget lah ya untuk main, enak banget untuk apa itu namanya kameranya dapet, untuk videonya juga dapat, untuk performa HP-nya pun juga dapat. Mungkin kalahnya dengan baterai aja. Untuk misalnya desain, kalian bisa lihat lah ya, desainnya itu mewah banget. Kalian gak usah tanya lagi iPhone itu gimana, intinya itu mewah banget teman-teman, seperti itu. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian yang mau ambil 8 Plus ya teman-teman, itu terserah kalian mau ambil 8 Plus yang 64 atau yang 256. Kalau misalnya kalian mau ambil 7 Plus, mending kalian upgrade ke 8 Plus sekalian, dimana chipsetnya itu udah beda ya teman-teman, dimana 7 Plus sama 8 Plus itu beda dan beda generasi juga. Intinya itu dengan harga segitu kalian udah dapat HP yang lumayan banget untuk tahun 2021 sampai mungkin 4 tahun ke depan lah ya, seperti itu. Jadi gimana menurut kalian untuk HP ini? Silahkan kalian komen aja di bawah ya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, karena dengan subscribe aku jadi semangat teman-teman. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku, karena sebelum aku upload YouTube aku bakal ngasih tahu informasi apapun di Instagram dulu teman-teman, seperti itu. Dan makasih banget udah nyempetin nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching teman-teman, dan maaf banget kalau ada salah-salah kata teman-teman. Bye bye.